selamat pagi sahabat Primutalk semua. Nah, kali ini di channelnya Primutalk kita kedatangan dokter lagi nih yang nemenin saya. Hari ini kita akan membahas mengenai emang beda ya dok, GERD dan juga asam lambung. Nah, penasaran gak sih sama yang anak-anak muda, milenial kayak kita nih, ya kan? Betul. Pasti kadang-kadang tuh kalau misalkan entah itu pagi atau siang sampai malam pun tuh kadang-kadang kok perut nggak enak ya, gitu ya dok ya. Nah, kita akan membahas di sini. Tapi sebelumnya nih, sahabat Primutalk semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu channelnya dari Primutalk karena kita akan selalu memberikan tips, trik, inovasi dan juga nih kayak gini nih input-input dan masukan untuk sahabat Primutalk semua di rumah. Selamat pagi, Dokter Deta. Pagi, Kamuti, pagi teman-teman Primutalk. Boleh disapa teman-teman Primutalk semua. Halo teman-teman Primutalk, saya Dr. Deta Herfitri, biasa dipanggilnya Dr. Deta. Dr. Deta. Tapi nama bekennya Dok Det. Dok Det ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu Dok Det di jalan nih, disapa aja nih. Iya. Parasnya seperti ini loh, gitu. Iya, kan. seperti ini ya, jangan lupa. Jangan lupa. Nah, Dok, hari ini kita akan membahas mengenai emang beda ya, Dok, GERD dan juga asam lambung. Nah, aku mau dijelasin nih sama dokter dan juga untuk informasi sahabat Primutalk semua di rumah. Oke. Kayaknya GERD sama apa tadi mah ya. Mah. Itu tuh sering banget kejadian di anak-anak milenial sekarang ya. Soalnya dikit-dikit buka status, aduh mah gue kumat, aduh GERD gue kumat gitu. Sebenarnya ada bedanya nggak sih? Kita kenalan dulu kali ya. Benar. Kita kenalan dulu. Jadi GERD sama mah itu beda, Kamuti. Nah, kalau kita bahas mah dulu ya. Mah itu sebenarnya bahasa kita nih, bahasa awam. Tapi bahasa medisnya biasanya nyebutnya gastritis. Jadi gastritis yaitu mah, ya GERD itu sendiri. Jadi beda. Nah, GERD itu adalah kepanjangannya gastroesophageal reflux disease. Jadi ada reflux. Nah, itu artinya reflux itu kan kembali ya, kembali. Jadinya asam lambung itu kembali yang harusnya dia di lambung tuh, dia balik lagi ke atas gitu. Nah, kalau si mah itu sendiri pengertiannya adalah kan tadi bahasa medisnya gastritis ya. Nah, kalau yang is itu pasti peradangan tuh kamu. Oh, oke. Nah, jadi itu peradangan pada dinding lambung. Jadi beda, yang satu peradangan, yang satu baliknya sih asam lambung. Asam lambung itu. Iya. Nah, terus gejalanya nih pasti beda juga, walaupun sama-sama di perut kan. Karena kalau kita yang milenial tuh, aduh mah gue kambuh, atau Iya. gue kambuh, tapi ternyata mereka pun nggak tahu bedanya ya. Iya, benar. Gejalanya juga bedanya lumayan. Oh, bedanya lumayan. Lumayan beda. Lumayan beda. Oke. Boleh dijelasin nggak dok bedanya GERD dan juga mah itu? Oke, sama-sama nyerinya di ulu hati. Jadi di perut kiri atas ada rasa mual, bisa sampai muntah di sini ya biasanya. Terus ada perasaan kembung, begah. Itu kalau gastritis atau mah itu gejalanya seperti itu. Jadi perutnya begah, sakit, mual, ada yang sampai muntah malah kayak gitu. di sini tuh nggak enak. Nggak enak, gitu ya, dok, iya. Aduh begah nih perut gue gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau si GERD itu gejala yang tersebut tadi ada juga, tapi ada gejala-gejala lain yang kata-kata tadi tuh reflux itu. Contohnya satu, dadanya debar-debar. Oh, berarti agak lebih sedikit tinggi. Iya, debar-debar. Terus ya, dok, ya? karena asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan, jadi nelannya susah, bisa jadi. Terus sesek nafas. Kemudian ada rasa terbakar juga di daerah dada karena asam lambungnya naik. Jadi gejalanya tuh hampir mirip kayak penyakit jantung. Jadi orang rancu ya. Rancu. Makanya kalau usia tua ada gejala seperti itu, biasanya kalau ke rumah sakit sekalian direkam jantung. Kalau memang rekam jantungnya bagus, kemungkinan dari si lambungnya itu sendiri. Oke. Berarti ada pemeriksaan juga ya dok ya, untuk menentukan betul. ya. Nah, aku mau tanya nih dok, kapan sih waktunya yang tepat nih kita datang ke dokter gitu? Maksudnya datang ke rumah sakit untuk memeriksakan si GERD atau mahnya kita ini nih. Oke, jadi teman-teman harus ke dokter itu pasti kalau udah mengganggu aktivitas satu. Terus udah minum obat-obat warung nih, ibaratnya kan banyak tuh yang dijual-jual. Nah, iya tuh sekalian contoh obatnya gitu dok, maksudnya kan kayak untuk
antisipasi awal gitu biasanya Iya. kan. Nah itu setelah minum-minum obat oral, misalnya golong-golongan antasida gitu, tapi nggak ada perubahan, nah itu boleh ke rumah sakit gitu. Itu biasanya berlanjut nggak sih, maksudnya berulang nggak sih dok biasanya GERD itu? Nah tadi jadi si GERD atau asam lambung ini faktor pencetusnya adalah selain makan makanan nih pasti kan, makan makanan cabe, Iya. pedes, Asam-asam. kafein yang kita iya, minum bener banget. hari-hari Aku juga kan. mau nanya, mitos atau fakta sih dok, bener kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi kafein setiap hari itu berpengaruh nih sama si mah dan GERD kita? Berpengaruh nggak sih dok? Fakta banget. Itu fakta banget Fakta ya. banget. Anak milenial zaman sekarang. Yang belum waras kalau belum ngopi. Oh iya benar banget itu. Nah itu berarti sangat berpengaruh ya dok, Pengaruh. kafein itu sendiri. Betul, Ya? karena kafein itu sendiri mengandung gas sama ada zat di dalam kafein itu sendiri yang bisa mengiritasi lambung. Jadi kalau udah punya sakit lambung, Iya. ditambah lagi kafein lagi, makin deh tuh luka tergores Lambungnya gitu kan iya, jadi makinlah sakit. Makanya itu harus dikurangin Nah, gitu. berarti juga sebelum ngopi mungkin makan dulu kali ya dok ya. Betul. Jadi udah ada base-nya nih Iya, si udah ada lambungnya. pondasi. Udah ada pondasi, barulah Iya. kita isi dengan kafein Betul. gitu kan. Biar Iya. makin waras ngopi Betul. gitu kan. Iya. Jadi jangan dilupakan tuh yang namanya kalau orang Indonesia kan harus kena nasi dulu Iya, gitu ya dok. benar, Kalau langsung benar. kopi kayaknya tuh perut langsung nggak mual gitu kan. Iya, Itulah, mual, terus pencetusnya. begah Iya, gitu kan. benar. Oke. Nah, aku mau tanya nih dok, dokter saat ini sedang berdinas di mana sih? Penasaran nggak sih sahabat Primotalk semua di rumah? Kepo ya. Kepo ya. Aku sekarang dinas di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Utara Oke. gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya Main-main. mau main, main aja ya tapi jangan Jangan sakit. sakit. Iya. Main aja jangan Main sakit. aja Ya. jangan Semoga sakit. alhamdulillah kita Iya. semua sehat ya dok. Kalau ya. mau hospital tour boleh silakan boleh ya. datang ke sini. Nanti langsung datang ke Primaya Hospital Bekasi Bekasi Utara, Utara, iya. terus hubungin dokter Ded. Dok Ded, Iya. iya, betul. Oke. Nah, sahabat Primotalk semua, berarti kita di rumah nih juga udah banyak ilmu dapat juga nih ya dok ya mengenai bedanya GERD sama mah sendiri iya. gitu ya. Ternyata memang mereka itu dua yang hal yang berbeda gitu ya dok iya. ya. Kayak aku dan kamu. Iya. kita nggak beda, kita sama. Oh kita sama ya. Nah, dokter, aku mau tanya lagi nih, kalau misalkan GERD dan mah itu selalu ada, maksudnya bisa sembuh nggak sih dok? Atau mereka akan datang lagi gitu berulang penyakitnya? Bisa sembuh. Nah itu kan intinya kita hindari dulu tuh faktor pencetusnya apa. Kurangin makanan pedes, asam, kafein, sama tuh satu lagi makanan nih enak banget sih sebenarnya. Apa tuh? Kol goreng. Kol goreng. Bener-bener. Aku sendiri ya Iya. merasakan kalau misalkan, kalau aku bedanya, kalau kol goreng aku masih suka, tapi kalau misalkan kol yang belum Digoreng? dimasak kayak misalkan kita makan shabu-shabu atau Iya, apa kan, iya, iya. itu masih mentah ya. Iya. Nah itu ketika dikonsumsi tuh bikin perut tuh nggak nyaman Nggak enak, gitu. iya. Nah Itu tapi berpengaruh kol ya? itu sendiri kamu sebenarnya itu gasnya juga tinggi. Jadi oke. memicu si asam lambung itu, apalagi digoreng. Nah makanan berminyak berlebih itu juga nggak banget buat Iya, lambung. benar, Jadinya itu enak tapi melukai gitu. Melukai hati juga karena nggak bisa dikonsumsi Betul, ya kan? betul banget. Nah, aku mau tanya nih dok, kalau misalkan nih kita sekalian untuk resolusi 2023 hidup yang lebih baik gitu Betul, ya. betul, Nah, betul. pola makan atau makanan-makanan asupan-asupan apa sih yang bagus nih untuk si penderita GERD dan mah ini sendiri gitu? Iya, pasti yang lemaknya rendah. Jadi boleh makan daging tapi yang jangan ada yang berlemaknya gitu loh. Nah, terus kemudian yogurt itu bagus juga. Oh, oke. Oatmeal, sayur-sayuran, intinya sebenarnya yang makanannya nggak enak ya. Iya benar. Tapi itu bagus buat lambung gitu. Nah, untuk makanan yang kayak pedesnya, cabenya, asemnya itu dikurangin aja. Kalau memang udah menderita mah sebelumnya gitu. Bayangin kalau misalkan emang dia base-nya kalau makan itu harus ada yang pedes, kalau nggak pedes Betul. kayaknya nggak nikmat Iya, gitu ya dok ya. nggak pedes, nggak asem. Nggak, Terus minumnya teh itu juga kafein loh kamu. Oh, oke. Jadi emang paling bener sih minumnya air putih. Air putih. Yang paling baik ya. Iya, soda pun juga sebenarnya Nggak terlalu- boleh, itu nggak boleh banget karena itu kan gasnya tinggi kan. Oke, Jadi oke. makin kita minum, ntar memicu tuh si asam lambungnya buat naik gitu. itu benar Dan banget. aku mau ngingetin nih, kalau orang sakit lambung itu pola makannya nggak boleh makan terlalu kenyang.
Oh gitu. Iya, nggak boleh. Terus habis makan jangan langsung tiduran. Nah, sering banget kan tuh. Apalagi kan kita tim rebahan nih, Dok, Rebahan, ya. iya. Abis makan kok ngantuk ya, Iya, langsung rebahan. Nah, tidur. itu juga memicu asam lambung Oh, naik. gitu ya, Dok, ya? Jadi Berpengaruh harus ya? kayak duduk dulu 2 jam baru boleh tiduran. Oh, Terus nggak boleh terlalu kenyang. Aku juga nggak bisa sih Iya, sebenarnya. Tapi kayak langsung, apalagi kalau habis nonton, langsung nonton drakor gitu Iya. kan ya, makan sambil nonton drakor gitu kan. Aduh, enak banget kan? Langsung rebahan gitu ya. Rebahan. Ternyata nggak boleh ya. Nggak boleh. Sangat tidak disarankan malah. Betul. Iya, ya. Jadi kita udah harus ngira-ngira sendiri nih. Oh, tidur malam jam berapa ya? Mungkin kaum rebahan kayak aku jam 8 udah ngantuk kan. Iya, udah ngantuk. Berarti terakhir tuh mungkin jam 5 udah harus terakhir oke. makan. Karena kalau di atas itu kan nanti 2 jam udah tidur, nanti malah sakit perutnya. Bener, gitu. bener. Terus jangan terlalu kenyang. Makannya harus sedikit-sedikit tapi sering. Oh, oke. Kalau memang dia sudah ada GERD dan MAH-nya itu ya, Dok ya. Karena kalau terlalu kenyang ya itu justru memicu perutnya tuh jadi kembung, begah gitu. Jadi nggak Berarti boleh. kita harus aware juga nih, Betul. sahabat Primutok semua di rumah. Ternyata banyak yang harus kita hindari kalau misalnya memang sahabat Primutok di rumah itu udah ada GERD sama MAH ya, Betul, Dok ya. iya. Wah, menarik banget nih, Dok. Abis ini saya akan ngundang Dok Det lagi nih untuk datang lagi Aduh, nih ke aku channel terharu loh. Primutok. Iya. Kita akan membahas yang lain lagi nih, Dok. Bukan Iya. hanya MAH dan GERD, atau nanti misalkan kita akan membahas mengenai obesitas atau apa gitu ya, Dok. Iya, Menarik juga ya, Dok. menarik ya. Apalagi resolusi 2023 Iya, ini ya, Dok. 2003. Oke. Dokter Ada Deta, lagi. terima kasih banyak udah main ke channel Sama-sama. Sampai kita bertemu lagi, dan Terima sahabat kasih. Primutok semua jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan salam prima bermutu. Dadah.